Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Weni Ramdiastuti. Dan di seberang kanan saya sudah hadir yang sangat istimewa Pak Susno Duaji. Apa kabar Pak? Kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa. Oke. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Pak Susno ini siapa sih yang tidak tahu wong Palembang, wong Sumsel ya Pak ya. Beliau mantan Kabar Eskrim dan tentu saja beliau adalah salah satu figur prominent yang berasal dari Sumatera Selatan, khususnya dari Pagar Alam. Iya. Ini adu gawean apa mak manu Pak bisa datang ke Palembang? Iya, gak ada gawe ya. Anak ini kan pengangguran banyak acara. Hi, keren. Jadi ada gawean kantor, cari sesuap nasi Dan sesuap berlian. dan segenggam meriah. Segenggam berlian. Pak Susno eksis nian umur Bapak hampir 70? Oh, hampir dua kali ulang tahun lagi 70. Alhamdulillah. Nah, jadi begitulah. Tapi saya tidak mau menuakan diri. Saya Ya, mau betul. bersahabat sama yang muda-muda. Betul. Nah, Betul. kalau ditanya yang serius baru saya jawab. Tapi kalau ditanya yang muda-muda berapa? Ya kira-kira beranjak 17-an. Oke, Pak Susno, kemarin baru saja diputuskan vonis terhadap Sambo. Ya, Anda tentu sebagai mantan petinggi Polri melihat kasus ini seperti apa dalam arti vonis Sambo itu sudah diumumkan oleh hakim. Tetapi kalau kita mau mau lihat gitu ya secara kritis gitu ya. Ya. Motifnya tuh kok masih samar-samar ya Pak ya? Oke. Pertama tentang motif ya. Di dalam tindak pidana pembunuhan ya, itu para pakar dulu tidak pernah merumuskan motif ya nih. Kenapa dimasukkan motif? Takutnya motif ini menjadi unsur daripada tindak pidana yang harus dibuktikan. Kalau tidak terbukti maka terdakwanya akan lepas dari jerat hukum. Sehingga motif tidak perlu. Yang penting dia membunuh. Nah, menghilangkan nyawa orang lain, bahasa pasar yang bunuh. Nah, sekarang yang memerlukan motif itu siapa? Nah, yang memerlukan motif itu sebenarnya bukan hakim, bukan jaksa, bukan polisi, tapi terdakwa sendiri. Kenapa terdakwa? Dia akan membuat motif itu yang kira-kira bisa diterima nalar sehingga dianggap wajar dia melakukan pidana itu. Contohnya Sambo. Oh, bukan pelecehan, dia tarik lagi. Mengadakan bahkan perkosaan, perzinaan, perkosaan. Nah, maksudnya apa? Supaya jaksa yang akan menuntut berpikir, oh wajar dia membunuh. Supaya hakim pun, oh wajar dia membunuh. Sehingga hukumannya tetap bersalah, tidak terlalu berat. Nah, tetapi oleh pembuat undang-undang, motif tidak perlu. Yang penting kamu bunuh, direncanakan apa tidak direncanakan. Kan begitu. Oke. Ya. Nah, vonis mati, Anda Iya. setuju? Ya, vonis mati itu sebenarnya ya vonis tertinggi, Iya. maksimal. Iya. Mengapa dijatuhkan? Pertama bahwa kita baca pertimbangan hakim kemarin kan, semua unsur yang dituduhkan terbukti secara sah dan meyakinkan. Kemudian unsur yang meringankan tidak ada. Unsur yang memberatkan banyak sekali. Banyak. Ya maka tiada lain hukuman yang harus dijatuhkan adalah hukuman maksimal. Hukuman maksimal dari pidana pembunuhan dengan rencana 340 KUHP adalah hukuman mati. Ya jelas itu tepat sekali. Tuntutan masyarakat pun hukuman mati. Iya. Jadi ini memenuhi keadilan masyarakat, memenuhi keadilan yuridis, memenuhi keadilan filosofis. Tepat sekali. Keadilan filosofisnya juga terpenuhi ya. terpenuhi. Nah, persoalan sekarang adalah apa iya akan dilaksanakan? Nah, It is itu the big pertanyaannya. question. Ya. Nah, mengapa? Karena sudah diundangkan oleh DPR bersama pemerintah undang-undang tentang KUHP baru. Undang-undang nomor 1 tahun 2023 ya kalau nggak salah ya. Di pasal 100 itu ditentukan bahwa untuk seseorang yang dijatuhi hukuman mati tidak bisa serta-merta dilaksanakan. Tidak bisa serta-merta dilaksanakan karena Karena dia harus nunggu 10 tahun.
Itu maksimal Pak 10 tahun tuh. 10 tahun ya. Tenggat waktu pun Tenggat harus waktu 10 10 tahun. tahun. Dinilai oleh lembaga pemasyarakatan. Maksimal atau minimal? Ya pokoknya sampai terpenuhi, tidak ada minimal maksimal. Oh gitu, oke. Sejak putusan itu berkekuatan hukum tetap, dihitung 10 tahun. Nah sekarang, kapan putusan ini berkekuatan hukum tetap? Belum, ini kan baru putusan pengadilan tingkat pertama. Masih menunggu pengadilan banding. Masih menunggu pengadilan kasasi, masih menunggu PK, masih menunggu lagi garasi presiden. Karena ini pidana mati, banding itu tidak mungkin sebulan 2 bulan, bisa setahun, bisa 2 tahun. Kasasi juga dan apa-apa juga, kemudian apalagi sampai garasi. Jadi kalau hukumannya itu masih ada dan Sambo naik ngajukan keberatan terus, maka ini prosesnya bisa 5 tahunan. Nah, dihitung dari 5 tahun dia punya kekuatan hukum tetap. 10 tahun lagi. Setelah 10 tahun dia berkelakuan baik, menyesal dan sebagainya, maka hukuman mati tadi bisa berubah menjadi hukuman seumur hidup. Nah, terus ada orang mengatakan, Pak itu berlakunya 3 tahun lagi. Iya. Tapi kan berlakunya hukuman Sambo masih lebih dari 3 tahun lagi. 5 tahun lagi belum tentu berlaku. Kita anggap saja misalnya 5 tahun. 5 tahun berarti baru inkrah 2028. Sedangkan undang-undang yang disahkan tahun 2023, dia 2026 udah berlaku. Berarti Sambo mendapatkan yang ini. Karena dia mendapatkan yang ini, karena ada ketentuan undang-undang, manakala perkara dalam proses, ada ketentuan baru. Maka yang terkena itu, terdakwa atau terhukum atau terpidana, berhak memilih. Yang meringankan dia. Pasti dia milih yang baru dong. Jadi boleh dibilang ini belum ending buat Sambo ya Pak ya? Belum. Cerita masih panjang. Cerita masih panjang. Tapi sudah ada kepuasan publik bahwa dia sudah dihukum mati. Tapi Pak nanti misalkan ya. Misalkan kemudian Sambo setelah ada keputusan tetap jadinya kemudian seumur hidup, dan orang Indonesia kan mudah lupa ya Pak ya. Ya kan, mudah lupa. Hukum kita seperti apa Pak? Jadi di antara upaya hukum tadi kita belum membicarakan kemungkinan. Banding itu putusannya bisa macam-macam loh. Yang jelas tidak mungkin lebih berat. Karena hukuman jelas tidak mungkin lebih berat. Kenapa? Karena hukuman mati kan tidak ada yang lebih berat lagi kan. Sudah maksimal itu. Tidak mungkin hukumannya mati ditambah mati. Atau setengah mati nggak mungkin. Jadi mati-matian. Nggak mungkin. Yang mungkin bisa lebih rendah, seumur hidup, bisa 20 tahun, bisa 15 tahun, dan bisa bebas. Bisa bebas? Bisa. Gimana ceritanya? Ya kalau hakim pada tingkat banding mengatakan tidak terbukti kesalahannya, ya bebas dong. Kemarin saja saya membuat di podcast saya katakan ada tindak pidana nilep duit orang sampai berapa? 100 triliun lebih. Pencucian uang kena, penipuan kena, penggelapan kena, undang-undang perbankan kena. Tapi oleh pada tingkat Mahkamah Agung divonis bebas. Pak, jadi gini, tunggu dulu Pak. Jadi bagaimana supaya, ya kan, ini kan tadi Anda bilang bahwa ini sudah memenuhi bahkan keadilan filosofis, keadilan publik masyarakat, sosiologis ya kan, yuridis tentu saja itu. Tapi bagaimana supaya ini dalam arti untuk memenuhi aspek 3 tadi, supaya akhirnya memang Sambo betul-betul dihukum mati. Nah ini obatnya, corong ini. Di dalam negara demokrasi yang seperti Indonesia saat ini, besar sekali manfaat ini. Suara publik disalurkan lewat media sosial, media konvensional, tulis, cetak, audio visual, semua. Dan media sosial, semua. Bayangkan saja, kita lihat betapa desakan publik supaya bahwa hukuman 8 tahun untuk Putri Chandrawati itu tidak adil. Masa si Eliezer aja 12 tahun, dia yang 8 tahun keroknya adalah ini. Akhirnya kan 20 tahun. Saya tidak
mengatakan bahwa 20 tahun itu karena tuntutan publik. Tidak, saya yakin itu dari hati nurani hakim. Tapi setidak-tidaknya hakim, dia mencari 3 standar kan. Secara yuridis ini benar, terbukti sah dan meyakinkan. Secara filosofis benar. Kemudian keadilan sosiologis dari masyarakat benar. Wah, tuntutan. Berarti 3 ini terpenuhi. Berarti benar sekali. Ini. Demikian juga Sambo dari sejak awal kasus Sambo Gate ini nyaris sempurna skenarionya kan, nyaris sempurna. Tapi berkat corong ini tiap hari di mana-mana sampai di kampung dibicarakan, akhirnya gagal total skenario itu. Jadi luar biasa. Dan inilah salah satu pilar demokrasi dan penjaga penegakan hukum. Nggak bisa lagi main-main. Jangan kan gitu orang terjadi kejadian polisi sama sopir jadi jalan, langsung dipotret, langsung viral. Bahkan ada kata-kata no viral, no ha. Oke, Pak. Tapi kok bisa-bisanya ya IPW itu bilang bahwa vonis mati untuk Sambo tuh nggak pas, ya, karena dia bagaimanapun berjasa. Itu kok gitu sih Pak IPW Pak? Anda nih sebagai mantan petinggi Polri loh, gimana Pak IPW ini? Indonesia Police Code itu adalah ormas, civil society, ya, kan? Ya bebas-bebas saja orang berpendapat. Ya, mungkin dia mengatakan bahwa rasa kemanusiaannya, ya tapi kan kita harus menghormati putusan hakim, gitu kan? Ya. Hakim betapa susahnya di dalam persidangan menemukan bukti-bukti sehingga itu terbukti dengan sah meyakinkan, sehingga hakim menjatuhkan itu. Dan hakim pun sudah mempertimbangkan, kan bagus sekali saya lihat komposisi putusan. Sambo hukuman mati, kemudian Putri hukuman seumur hidup. Kan? Artinya tidak dua-duanya hilang kan? Seandainya hukuman ini dilakukan serta-merta. Tetapi kan kita tahu ini tidak mungkin serta-merta. Setidak-tidaknya tertunda 15-an tahun kan. Ya, anaknya yang sekarang masih paling kecil SD, 15 tahun lagi udah mahasiswa. Jadi adil sekali. Adil ya jadi menurut Anda ya vonis kemarin itu ya. Oke. Meskipun kita harus terus menyuarakan keadilan ini melalui kita berbagai platform media. Satu, keadilan, kedua mengawasi dan mengawal. Peran publik dalam mengawal perkara ini sangat-sangat besar sekali. Oke, Pak, gimana tentang vonis Barada Eliezer? Apa harapan Anda di situ? Kalau saya mengatakan bebas mungkin nggak Pak? Iya, bisa jadi. Justice kolaborator itu dia adalah orang yang melakukan kejahatan. Tetapi dia membongkar kejahatan itu. Tanpa dia bongkar, maka kejahatan itu akan tertutup, gelap. Maka sempurnalah skenario dia. Kan perkara ini mulai terungkapkan setelah Eliezer bersuara bahwa yang otaknya adalah Sambo, yang ini tidak benar, yang ini tidak benar, terungkap. Akhirnya Sambo ditangkap dan ditahan kan. Masa hukumannya lebih tinggi dari Putri? Ya bebas bisa saja, bebas bisa. Bisa ya? Bisa bebas, karena di peran dia harus dihargai itu. Jadi nggak ini Pak ya, tuntutan jaksa kan berapa 12 ya, kemudian hakim bisa memutuskan bebas? Bisa saja, karena hakim kan sangat bebas kan. Jaksa menuntut 12 tahun, kemudian hakim mengatakan bebas karena jasa-jasanya sebagai justice kolaborator. Divonis, dan seandainya jaksa tidak setuju, maka jaksa akan terus bisa mengajukan banding. Ya. Kan ada undang-undangnya dan ada apa itu? Ada kesepakatan aparat-aparat penegak hukum. Oke. Pak, kita minum kopi dulu. Oke. Ini pasti kopi dari kampung saya. Pak, Anda percaya nggak bahwa Sambo itu masih punya pengaruh di kepolisian dan atau masih punya kelompok yang bisa untuk terus memperjuangkan, dia boleh dibilang memperjuangkan versi dia, sehingga nanti tidak dihukum mati? Ya mungkin ya teman-temannya, tapi kalau apakah kelompoknya itu kuat atau tidak, saya kira karena kekuatan kelompok itu kan tergantung kekuasaan.
kekuasaan itulah yang memberikan pengaruh. Sekarang kan kekuasaannya nggak ada lagi kan. Dia tidak berkuasa, dia tidak berwenang. Tinggal sahabat-sahabat yang mungkin dulu pernah dibantu, pernah mendapatkan kenikmatan gitu kan. Kenikmatan tanda kutip ya. Maka dia kan berhutang budi kan. Yeah. Hutang budi ya, kalau bisa saya bisa nolong. Gitu. Itu kan sifatnya kan kemanusiaan. Tapi kalau dia full power untuk menolong Sambo dengan segala cara, saya pikir udah sulit gitu. Udah sulit ya. Sulit. Nggak ada lagi ya. Nggak ada lagi, justru yang menolong sendiri yang akan jatuh. Kuasa posisi dia nggak ada Ya, lagi. masuk jurang. Habis ya, Habis. tamat ya Habis, Sambo untuk ya. hal ini ya. Oke, Pak, Anda melihat hakim yang memutuskan ini, itu dia mendengarkan suara hatinya, Iya. ataukah dia boleh dibilang takut, Pak, dengan tekanan publik? Ada tekanan. Mana yang lebih ini menurut Anda? Saya kira dia lebih takut kepada Tuhan dalam dia memutus ini. Yang saya lihat, dia tidak takut kepada tekanan publik. Nah, tekanan publik kan sudah beredar sewaktu perkara ini akan diputus kan. Iya. Dikatakan bahwa ada kelompok jenderal yang mendekati. Kemudian dikatakan juga, diedarkan video yang mengatakan seolah-olah si hakim ketua bernegosiasi dengan Kabaris-Krim. Iya. Kemudian macam-macam lah isu yang itu. Tapi tidak ditanggapinya, tidak digubrisnya itu. Kemudian mungkin juga dia dapat teror dan ancaman, tapi tidak digubris. Nah, pesan-pesan dan lain-lain dia tutup telinga. Dan sehingga saya yakin kepada statement daripada pihak pengadilan bahwa hakim yang ditunjuk di sini adalah hakim yang qualified. Hakim yang teruji, hakim yang clear and clean, hakim yang bersih. Dan tidak main-main dia menjatuhkan vonis mati itu, dia bertanggung jawabnya kepada Sang Pencipta, Sang Kholik, kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin itu nuraninya yang bicara. Jadi memang hati nurani Memang dia hati dengarkan nurani betul ya. Wajib kita puji hakim ini. Oke, wajib dipuji ya. Ya, puji dan salut saya hakim ini. Vonis mati ini kan di kalangan para penegak hukum pun, hakim terutama, itu masih menjadi kontroversi ya. Karena ada aliran hukum mati, vonis mati, dan ada juga yang Iya. tidak seperti itu. Termasuk juga misalkan ada Komnas HAM tentu tidak setuju pada Iya. hukuman mati. Nah, vonis mati ini menurut Anda apakah akan memperkuat mereka yang beraliran, ya boleh dibilang para penegak hukum yang beraliran vonis mati. Jadi artinya ini menjadi boleh dibilang menjadi benchmarknya seperti itulah, bukan benchmark, apa sih namanya, menjadi cantolan yang paling kuat deh kalau ada peristiwa-peristiwa Iya. serupa gitu. Undang-undang yang terkuat itu bahkan mengalahkan konstitusi adalah kehendak rakyat. Kehendak rakyat. Iya. Kalau rakyat mengatakan itu adil, itu yang dimaui, maka itu paling tinggi. Undang-undang dasar pun kalah. Apalagi kalau hanya tuntutan Komnas HAM. Kita tahu suara publik yang disuarakan lewat media sosial, media konvensional, semua setuju dengan hal ini. Kalau ada sesuatu lembaga yang mengatakan ini begini-begini, maka dia akan dilindas oleh suara publik. Maka saya katakan, undang-undang yang paling tinggi, bahkan konstitusi pun bisa kalah dengan kehendak rakyat. Karena apa? Konstitusi itu yang buat rakyat kok. Undang-undang yang buat rakyat, apa yang dilakukan oleh Komnas HAM dan segala macam itu kehendak rakyat. Kalau rakyat menghendaki seperti ini, ya sudah. Oke. Semoga suara rakyat terus didengarkan ya. Suara rakyat didengarkan, kemudian yang penting dari peristiwa Sambo Gate ini pelajaran paling berharga. Bukan hanya untuk polisi, tapi untuk semua institusi penegak hukum, dan untuk semua lembaga di negara ini, dan untuk semua rakyat Indonesia. Mudah-mudahan dengan ini penegakan hukum di Indonesia berubah. Tidak ada lagi rekayasa. Sakit. Saya pernah direkayasa, gak enak. Oke. Dan juga polisi apa ya? Bisa belajar banyak Bisa dari kasus ini. belajar Sangat banyak. ya. Belajar Sangat. banyak bahwa di era demokrasi ini polisi itu adalah polisi rakyat. Polisi tidak boleh sakit hati.